Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan juga Telkomsel. Telah bergabung bersama dengan kami ada Bapak Rudi Setiawan, CIO PT Wowrek Indonesia. Selamat siang Pak Rudi, apa kabar? Selamat siang, Aneka. Saya kabar baik juga. Baik, Pak Rudi, industri cloud semakin berkembang menjawab kebutuhan di Indonesia. Namun kita tahu cukup banyak pemain besar dengan skala global yang juga menyasar pasar di Indonesia. Bagaimana Wowrek melihat peluang yang ada? Untuk saat ini memang pemain industri atau pelaksana aplikasi semua memang sangat bertumbuh ya di Indonesia ya. Saya akan melihat dari tiga point of time ya. Jadi ada 3 waktu yang tertentu, mungkin dari 10 tahun yang lalu dan juga mungkin sebelum pandemi dan juga post pandemic gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari 10 tahun yang lalu, Indonesia itu masih dari tahap bayi ya atau pembelajaran tentang bidang-bidang teknologi yang ada gitu. Dan resistensi dari pemakaian teknologi atau going digital itu very very low gitu ya. Jadi sangat yang saya merasa bahwa Indonesia perlu nih, kita harus gimana caranya bisa memajukan secara digital di Indonesia tersebut. Nah, waktu selama saya melihat dari 2009 sampai saat pandemi, sebelum pandemi itu pun, kita melihat bahwa banyak adanya banyak pengusaha ataupun yang memang mereka masih pakai cara-cara yang lama begitu ya. Jadi kayak misalnya contoh mereka masih pakai Excel ataupun masih pakai offline USB dan lain-lainnya gitu. Nah, kita menabur waktu itu dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu kita menabur, kita sharing knowledge dan kita juga mengajarkan mereka gimana digitalisasi yang akan kedepannya akan dilihat gitu. Nah, of course pertumbuhan itu ada dan sewaktu masa pandemi ini saya melihat bahwa kami melihat bahwa there is an exponential increase atau secara adaptasi digital ini sangat pesat karena ya mungkin mereka dipaksa untuk bisa apalagi dulunya kita ke kantor, sekarang kita harus kerja dari rumah dan caranya gimana employee atau karyawan-karyawan ini bisa mengakses data-data atau aplikasi-aplikasi mereka secara online. Nah itu makanya secara itu kita harus siap selalu untuk berinovasi begitu, Mbak Inaka. Baik, Wowrek melihat berapa pesat untuk pertumbuhan dari sebelum pandemi hingga setelah pandemi ini, apakah cukup signifikan? Ya, saya boleh bilang sih cukup signifikan karena dulu saya melihat mungkin ada increase of contoh lah, misalkan kalau kita lihat dulu orang yang masih sangat khawatir tentang menaruh datanya di cloud begitu ya. Nah, sekarang ini pun mereka sudah langsung bisa tanpa ada pertanyaan atau tanpa diskusi yang lebih dalam lagi, mereka sudah akan mau, oke, saya mau ke cloud, saya mau ke digital, gimana caranya? Dan ini kalau boleh saya lihat, mungkin there is an increase of 70 to 80% of adaptability ya, digital adaptability di Indonesia. Baik, tapi kalau kita melihat persaingan di industri cloud ini sendiri, banyak sekali pemain-pemain dari global ini juga yang menyasar pasar yang sama di domestik kita ini, begitu. Bagaimana Wowrek cukup optimis terkait dengan hal ini? Ya, benar. There are many cloud provider atau penyedia jasa cloud di Indonesia dan saya melihatnya itu bukan sebagai kompetitor tapi sebagai partners ya. Jadi karena dari beberapa pengguna atau beberapa pemakai cloud dan penyedia cloud ini pun mereka mungkin merasa bahwa adaptability ke cloud itu mungkin masih rumit bagi para pengguna gitu ya. Jadi di mana posisi Wowrek ini akan menjembatanin antara cloud provider yang ada dan juga dengan aplikasi atau software vendor yang mereka pakai untuk gimana mereka bisa menaruh itu di cloud. Nah, of course tidak hanya dari sana aja. Kita kan memang ada yang namanya public cloud provider yang kita juga gunakan untuk di Indonesia. Ya, contoh arti kata kita punya produk yang namanya Cloud Raya. Nah, Cloud Raya ini utamanya adalah memudahkan pengguna untuk memakai cloud tanpa harus ada kesusahan untuk pengertian apakah cloud itu. Jadi dari sana kita ya our team is very easy, is simplicity. Ya, jadi how to make it simple.
gimana caranya memudahkan orang bisa mengadoptasi cloud itu. Baik, hingga kuartal begitu, 3 Bu. 2022 ini, Pak Rudi, apa saja top demand kebutuhan teknologi di Wawrek Indonesia? Ya, I guess di tahun 2022 orang sudah mulai menyimpan data di cloud ya, Mbak ya. Jadi atau memasang aplikasi mereka di cloud juga dan menggunakan dan lain-lainnya. Jadi kebutuhan infrastruktur ini sangat tinggi. Nah, untuk menjalankan aplikasi ataupun menyimpan data di cloud, ketergantungan itu sangat tinggi. Apalagi yang namanya downtime. Jadi di suatu aplikasi sekarang orang udah hybrid, sudah remote working, sudah ada yang working from home, working from office gitu ya. Itu downtime sudah tidak bisa ditoleransi. Ya contoh, misalkan ini sekarang banyak orang sales yang berkelilingan dan mobilitasnya sangat tinggi. Mereka sudah mulai memakai aplikasi di mobile apps untuk penjualan dan juga CRM, customer relation, ataupun ERP ya. Nah itu pun dari sana pelengkapan atau secara untuk digitalisasi, kalau anggap aja kalau ada downtime, orang sales tersebut tidak akan bisa menjual ataupun mendemonstrasikan produk-produk atau service yang mereka punya gitu. Dan ini pun salah satu contohnya lagi, mungkin suatu pabrik yang sudah memakai artificial intelligence. Nah, untuk memproduksi satu produk, anggap aja kalau AI intelligence system itu tahu-tahu down, nah produksi akan stop. Nah, itu akan merugikan perusahaan sangat-sangat banyak ya. Jadi makanya itu banyak orang yang menginginkan bahwa downtime itu tidak boleh terjadi. Gitu. Nah, itu that's why disaster recovery it's always the next teknologi yang diperlukan untuk Indonesia. Baik, bagaimana dengan segmen atau sektor yang disasar oleh Wawrek? Apakah ada sektor yang cukup spesifik yang menjadi target dari Wawrek? Memang kalau untuk sektor tersebut kita sebenarnya mendukung secara tidak langsung ya. Jadi utamanya adalah mungkin sektor industri yang bagian small to medium enterprise, dan juga biasanya kita akan berpartner sama contoh kayak software vendor, misalnya contoh kayak run system ataupun di aplikasi-aplikasi vendor yang lain, dan juga partner-partner atau vendor yang ada yang akan bisa membantu Indonesia untuk lebih go digital. So of course kita sebagai provider itu tidak hanya untuk mengelola atau membantu secara langsung, tapi kita membantu untuk mereka mencari solusi yang bisa membangkitkan untuk mereka go digital gitu. Baik, menarik sekali Pak Rudi. Kita akan lanjutkan lebih dalam lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams.